Halo semua, balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Adalah seorang pengamen jalanan sekaligus karyawan di sebuah supermarket. Saat sedang bekerja, Jack ditegur sang atasan karena penampilannya yang berewokan. Ia juga diancam akan dipecat jika tak segera mencukur brewoknya itu. Setelah atasannya pergi, seorang wanita bernama Ellie datang. Ellie ini adalah manajer sekaligus sahabatnya yang dari dulu selalu mendukung Jack dalam bermusik. Di situ Ellie memberitahu Jack kalau dia dapat tawaran manggung di festival musik Hotel Pierre besok. Mendengar kabar tersebut, Jack pun merasa sangat senang. Dia nggak nyangka bakalan bisa tampil di acara festival yang terkenal di kotanya itu. Esok hari ketika festival musik berlangsung, Jack di situ bernyanyi dengan penuh semangat karena tampil di sana adalah impiannya dari dulu. Tapi ternyata panggung tempat Jack tampil hanyalah panggung tenda kecil yang jauh dari panggung utama acara tersebut. Malam hari setelah acara selesai, Ellie mengantar Jack pulang dengan mobilnya. Di tengah jalan, Jack memberitahu Ellie kalau ia akan berhenti bernyanyi karena ia merasa bahwa nggak mungkin pengamen jalanan biasa sepertinya bisa jadi penyanyi terkenal. Ellie yang mendengar keputusan Jack itu pun kaget dan terus berusaha meyakinkan agar Jack nggak menyerah dulu. Ellie yakin suatu saat nanti pasti akan ada sebuah keajaiban untuk Jack. Karena kesal, Ellie tak mendukung keputusannya. Jack lalu menyuruh Ellie menghentikan mobilnya. Kemudian Jack melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda. Namun di malam itu, tiba-tiba listrik di seluruh bumi padam. Alright, mate. Semenjak kejadian itu, Jack dirawat di rumah sakit dan akibat kecelakaan itu juga Jack kehilangan 2 gigi depannya. Gak lama kemudian Ellie datang menjenguk. Melihat kondisi Jack yang ompong, Ellie malah bilang kalau Jack imut. Ya Allah, sisain mimin satu cewek kayak Ellie. Hari demi hari berlalu, Jack kini sudah boleh pulang. Di situ Ellie datang menjemput dan langsung membawa Jack bertemu dengan teman-temannya. Ketika berkumpul, satu persatu dari mereka memberikan hadiah untuk kesembuhan Jack. Hingga sampailah pada sebuah hadiah spesial dari Ellie, yaitu sebuah gitar. Karena ia tahu akibat kecelakaan kemarin, gitar Jack rusak. Mereka semua lalu menyuruh Jack untuk mencoba memainkan gitar tersebut dan menyanyikan sebuah lagu. Yesterday, I'm not half the man I used to be. Now it seems as though they're here to stay. Oh, yesterday, there's a shadow hanging over me. Came suddenly. Something wrong now, I wish she wouldn't say. Why she or yesterday. Mendengar lagu tersebut, semua teman-temannya termasuk Ellie terdiam kagum karena lirik lagu yang dinyanyikan Jack maknanya sangatlah dalam. Ellie kemudian bertanya pada Jack bagaimana ia bisa menulis lagu sebagus itu. Tapi Jack merasa bingung dengan pertanyaan Ellie. Semua orang pasti tahu kalau lagu yang tadi dia bawakan adalah lagu The Beatles. Namun di situ Ellie dan semua teman-temannya terlihat aneh saat Jack menyebut nama The Beatles. Seakan mereka tak pernah mendengar nama tersebut. Ketika pulang ke rumah, Jack yang merasa kalau teman-temannya tadi lagi ngerjain dia pun langsung searching di Google. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa tak ada satupun informasi tentang sebuah band bernama The Beatles. B. Oh, no! Let's try
Vegas. Di tengah kebingungannya, di bawah hujan deras, Jack kemudian pergi ke rumah Ellie untuk memastikan apakah Ellie benar-benar tak tahu tentang The Beatles. Setelah yakin bahwa The Beatles benar-benar menghilang dan tak ada satupun orang yang mengingatnya, Jack pun dapat ide. Idenya itu adalah Jack akan menyanyikan dan mempopulerkan semua lagu The Beatles atas namanya sendiri. Esok hari Jack pergi ke sekolah tempat Ellie mengajar. Selain jadi manajernya, Ellie ini juga adalah seorang guru matematika. Jack datang ke situ hanya untuk mengatakan pada Ellie bahwa dia sekarang telah berhasil menciptakan banyak lagu-lagu bagus. Hari demi hari berlalu, Jack terus berlatih menghafal lirik demi lirik semua lagu The Beatles. Sebelum berangkat buat tampil ngisi di suatu acara, Jack diminta kedua orang tuanya untuk menyanyikan sebuah lagu di hadapan mereka. Setelah itu, Jack pun terus menyanyikan lagu-lagu The Beatles dari satu acara ke acara lain. Namun suatu ketika Jack baru selesai menyanyi di sebuah kafe, dia akhirnya sadar bahwa meskipun Jack sudah menyanyikan semua lagu The Beatles, ia tetap saja tak akan bisa setenar band tersebut. Bukan berarti bila The Beatles menghilang dari dunia ini, maka ketenaran band itu bisa pindah ke Jack. Ketika Jack mulai putus asa dan berpikir untuk berhenti, Ellie datang lalu memberinya kabar bahwa ada seorang produser musik bernama Gavin yang tertarik pada lagu-lagu Jack dan menawarkan untuk rekaman di studio musik miliknya. Mendengar kabar itu, semangat Jack pun kembali. Setelah selesai rekaman, ia lalu membagikan semua album lagunya pada seluruh pengunjung supermarket tempat ia bekerja secara gratis. Hingga suatu hari, kisah si karyawan supermarket yang membagikan albumnya secara gratis itu pun viral sampai Jack diundang ke suatu acara stasiun televisi untuk menyanyikan lagunya di sana. Ketika mereka berdua pulang dari acara tersebut, Jack mendapat telepon dari seorang penyanyi terkenal bernama Ed Sheeran. Dia mengatakan kalau lagu yang barusan Jack nyanyiin di TV benar-benar nyentuh hatinya. Tapi Jack malah ngira kalau itu adalah temennya yang lagi jahil dan langsung nutup tuh telepon. Pas ditanya sama si Ellie siapa tuh bocah yang nelpon, Jack ngejawab Ed Sheeran. Mendengar itu Ellie gak percaya, Mimin sendiri juga gak percaya, kalian semua pun yang nonton pasti juga gak percaya. Tapi pas si Jack sampai rumah, tiba-tiba ibunya manggil karena di luar ada orang yang lagi nyariin Jack. Dan pas dibuka, what the fuck? Ternyata beneran Ed Sheeran. Setelah Ed Sheeran pergi, Jack buru-buru ke rumah Ellie untuk memberitahu kabar tersebut, di mana dia diundang langsung oleh Ed Sheeran untuk tampil bernyanyi sebagai pembuka konsernya di Moskow. Jack di situ meminta Ellie untuk ikut pergi menemaninya sebagai manajer, tapi Ellie malah menolak karena di tanggal itu ia harus tetap mengajar di sekolah. Betapa kecewa hati Jack setelah selama ini Ellie selalu menemaninya dari nol. Namun ketika kesuksesan sudah di depan mata, Ellie justru tak mau ikut. Esok hari karena nggak ada pilihan lain, Jack akhirnya mengajak salah satu temannya bernama Rocky untuk menggantikan Ellie sebagai manajer. Di konser tersebut, saat Jack sedang menyanyikan lagu The Beatles berjudul Back in the USSR, semua penonton di situ terlihat sangat menikmati penampilan Jack. Namun di antara kerumunan orang-orang di sana, ada seorang pria yang hanya berdiri terdiam menatap Jack sampai konser berakhir. Seakan lagu The Beatles yang Jack nyanyikan itu ngena banget ke hati pria tersebut. Setelah acara selesai, di belakang panggung, Ed Sheeran dan seluruh kru yang sedang berkumpul untuk merayakan kesuksesan konser tadi. Di situ Ed Sheeran mencoba memeriahkan acara dengan menantang Jack untuk bertanding membuat lagu dadakan hanya dalam waktu 10 menit. Dan jika Jack menang, maka Ed Sheeran akan mengakui Jack sebagai penulis lagu yang lebih hebat darinya. Mendengar lagu ciptaan Jack, Ed Sheeran tak bisa berkata apa-apa. Ia pun mengaku kalah dan mengakui bahwa Jack adalah penulis lagu yang lebih hebat darinya. Padahal lagu itu sebenarnya adalah lagu The Beatles.